Halo guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian, berjudul Pengantin Iblis. Keanehan demi keanehan akan membawa kita ke satu momen yang paling mengerikan dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali nggak akan kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Oke, kita langsung saja. Ini percakapan antara Ranti dengan seorang ibu di jam 11 malam. Oh, ini udah hampir jam tengah malam guys. Dimulai Ranti, "Ibu, tolong saya. Dokter bilang Nina tidak punya harapan. Biaya operasi ratusan juta. Saya tidak punya apa-apa lagi. Dunia ini tidak memberikan keajaiban gratis, Ranti," kata ibu itu. Wah, sinis banget ya. "Keluarga suamimu membuangmu. Suamimu jauh di lautan. Hanya aku yang ada di sini. Apapun saya akan lakukan," kata Ranti. "Asal Nina bangun, asal dia bisa berjalan lagi. Apapun, meski kau harus memberikan jiwamu untuk menjadi pelayan, atau menjadi sesuatu yang lebih," kata ibunya. "Iya, saya bersedia," kata Ranti. Oke, berarti ini posisinya si Ranti ini punya anak dan anaknya lagi sakit keras guys. Di rumah sakit dia kesulitan untuk menyembuhkan anaknya, terkait biaya juga ya guys ya. Kemudian dia minta tolong nih sama ibu ini untuk ngatasi masalah dia, kayak misalnya menyembuhkan si anaknya si Ranti ini. "Iya, saya bersedia," kata Ranti. "Baik, ayo ikut aku." "Ini di mana, Ibu? Kenapa saya harus memakai gaun merah ini? Dan kenapa tempat ini baunya seperti darah dan melati busuk?" "Diam, duduklah di atas tungku arang itu. Biarkan uapnya meresap ke dalam dirimu. Kau harus bersih untuk dia." Dia? Siapa sosok dia ini, guys? Kenapa Ranti juga harus memakai gaun? Kemudian di ruangan itu seperti bau darah dan melati busuk. "Ah, panas Bu, ini sakit." "Sakit adalah tanda kau masih hidup. Lihat ayam cemani ini, hatinya masih hangat. Makan, Ranti." "Enggak, itu mentah. Saya tidak bisa." "Makan. Ingat wajah Nina yang membiru di rumah sakit," kata ibu itu. Awalnya Ranti ini agak menolak ya guys, nggak mau makan hati itu, tapi dia harus makan untuk kesembuhan anaknya. "Makan hati ini, atau biarkan anakmu membusuk di tanah." "Oke, demi Nina," kata Ranti. "Sekarang masuk ke kamar itu. Jangan nyalakan lampu. Biarkan lilin-lilin itu yang menuntun suamimu. Biarkan lilin-lilin itu yang menuntun suamimu yang baru." Jadi dia ini memakai gaun, memakan hati, itu salah satu ritual untuk bisa berhubungan dengan makhluk yang akan menyetubuhi dia, guys. "Suami, tapi saya sudah punya Mas Bowo. Malam ini kau bukan lagi istri seorang pelaut. Kau adalah pengantin iblis. Tutup matamu." Jadi si Ranti ini akan dijadikan pengantin dari iblis, guys. Siapa itu? Siapa di sana? Kenapa bayangan itu sangat besar? Jangan, sakit. Siapa kau? Oke, ini udah mulai ritualnya ya guys ya. Setelah ritual selesai, apa yang terjadi dengan Ranti, guys? "Ibu, semalam itu apa?" "Nina sudah bangun, Ranti. Dia sedang bermain. Dia sedang berlari di taman sekarang. Keajaibanmu sudah lunas." Jadi setelah dia melakukan ritual itu, si Nina langsung sembuh, guys. Tapi kenapa?
Kenapa tanganku berdarah? Dan kenapa aku merasa ada sesuatu yang merayap di bawah kulitku? Itu karena suamimu tidak akan pernah melepaskanmu. Selamat, pengantin iblis. Desa ini akan menjadi pesta makan malam kalian. Oh my god. Jadi, oke, aku ceritain kembali guys. Jadi Ranti ini punya masalah kayak anaknya ini nggak bisa sembuh dan dia terkendala biaya. Terus dia kayak udah putus asa dan dia minta tolong nih kayak kayak orang pintar gitu ya, kayak dukun gitu. Dia minta tolong ke ibu ini. Kemudian ibu ini bilang ada satu cara, yaitu menjadi pengantin iblis. Nah, pengantin iblis ini ujungnya si Ranti ini bersedia guys, karena dia kasihan banget lihat si Nina dan dia mau Nina itu anaknya kembali sembuh. Akhirnya dia mengikuti ritual, memakai gaun merah, memakan hati ayam cemani, dan juga bersetubuh dengan iblis itu. Setelah itu, maka mereka berdua sah menjadi pasangan, menjadi pengantin iblis itu. Kalian ingat tadi ibu itu bilang desa ini akan menjadi pesta makan kalian. Otomatis desa itu akan menjadi target tumbal dari ritual pengantin iblis ini guys. Aduh, jadi soalnya dia menyelamatkan satu nyawa dan mengorbankan banyak nyawa yang ada di desa itu. Dengan terpaksa ya, hati seorang ibu ya guys ya, dia rela melakukan apapun. Tapi yang ditempuh oleh si Ranti ini sangat-sangat tidak disarankan ya guys ya. Melakukan kesepakatan dengan iblis itu sesuatu yang tidak boleh. Kalau bisa jangan dilakukan. Oke, kita langsung saja ke chat selanjutnya. Ini percakapan Sena dengan Rian. Sudah di jam 11 malam. Dimulai dari Sena. Yan, lo udah balik? Kok kamar lo berisik banget sih? Gue lagi mau nugas nih. Hah? Gue masih di rumah nyokap, Sen. Baru balik besok siang. Kenapa emangnya? Serius loh. Tapi dari tadi ada suara orang nangis di kamar lo. Lirih banget, kayak orang kesakitan. Gue ketuk-ketuk, gak ada yang nyaut. Tapi suaranya malah makin kenceng. Jangan bercanda loh. Kunci kamar gue bawa semua. Lampu juga gue matiin total. Masalahnya, sekarang suara nangisnya berhenti. Ganti jadi suara orang mandi. Gue lihat dari celah pintu bawah. Lampu kamar mandi lo nyala, terang banget. Padahal pintu kamar lo transparan. Gue lihat ada bayangan orang lagi berdiri di balik pintu. Sen, keluar dari situ sekarang. Gue baru inget, kata ibu kos, kamar itu dulu bekas cewek yang... sudahlah. Intinya jangan pernah nawarin bantuan kalau dengar dia nangis. Oke, ini pesan dari Rian. Kalau misalnya dengar wanita nangis di sebelah, jangan tanya kenapa, jangan nawarin bantuan. Sena bilang, telat Yan. Tadi pas dia nangis, gue sempet bilang, Mbak, kalau butuh apa-apa, ketuk kamar aku aja ya. Jadi Sena ini nggak tahu dan dia sudah nawarin bantuan guys. Yan, pintunya beneran ada yang ngetok. Pelan banget, tapi konsisten. Dan dari celah bawah pintu kamar gue lihat ada rambut panjang menjuntai nyentuh lantai. Sena, jangan dibuka. Dia barusan manggil nama gue, Yan. Suaranya halus banget, tepat di depan telinga gue. Padahal pintu belum gue buka. Sena, lari sekarang. Atau sembunyi. Jangan peduliin. Oke.
Apa yang terjadi? Apa yang dibalas dengan Sena ini? Rian, tolong. Kenapa? Ada apa dengan Rian? Soalnya perempuan itu udah berada di depan kamarnya Rian ya guys ya. Ke kamarnya Sena ya guys ya. Pintunya kebuka sendirian. Oh my god. Dia nangis sambil bilang apa? Apa yang dibilang sama wanita itu? Oke. Tolong bukakan tali di leherku. Oh, kenapa? Oh, tadi kalian ingat guys? Tadi rencana si Rian ini mau cerita kalau misalnya cewek itu tapi kepotong gitu guys. Sena, sebenarnya dia mati gantung diri. Pergi dari sana sekarang. Sena, balas. Oh, jadi kamar yang ditempati Rian itu dikasih tahu sama ibu kos itu bekas wanita gantung diri guys, dan sering memang ada suara tangisan di sana. Makanya kata si Rian, mungkin Rian ini udah tahu jadi dia nggak diganggu ya guys ya. Jadi Rian bilang kalau misalnya dengar suara tangis itu jangan dipeduliin dan jangan kita menawari bantuan guys. Karena apa? Ketika kita merespon berarti dia tahu kok kita mengetahui keberadaannya, dan itu bahaya untuk si Sena. Dan malahan Sena ini bilang kalau butuh apa-apa ketuk pintunya. Dan dia minta tolong dibukain tali yang ada di lehernya. Gila, ini serem banget guys. Aduh, ada yang punya pengalaman di kosnya? Boleh like, boleh komen ya guys, like sebanyak-banyaknya dan subscribe. Jangan lupa. Kita lanjut ke episode selanjutnya.